Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini dan akan menceritakan Section 29. Biar gak kelamaan, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 許されよ許されよ我の罪を許されよ Adegan dibuka dengan percakapan di Caldea. Kepadatan mana meningkat dan Cernunnos telah hilang dari lubang. Energi magis meningkat karena mayat peri terbakar. Adapun Great Pit seperti waktu diputar ulang di sekitarnya. Dan ada riak ruang waktu di jembatan. Fujimaru, Masu, dan Kestruya kembali. Berikan laporan secepat mungkin. Fujimaru menceritakan kejadian di Avalon dan pengorbanan Muramasa. Kemudian, Da Vinci menyuruh Masu untuk bawa perisai dan Holy Sword Essence ke ruang analisis. Tapi kebenaran Inggris, Cernunnos, Great Pit yang diatur ulang, pedang suci, dan Kestoria. Dengan info sebanyak ini, kita bisa atur strategi. Kapten, hubungkan ke Profesor, dan mereka rapat melawan Cernunnos. Mungkin bisa jarak dekat dengan Servan, tapi pemboman dengan Stormborder mungkin lebih efektif. Dia mungkin punya inti dewa, tapi tertutup kutukan tebal. Kestoria atau Grim, serangan spiritual mereka bisa mengurusnya. Tapi mungkin kita harus mengorbankan Stormborder 30 menit sampai Cernunnos muncul. Menang atau kalah, kita punya waktu 1,5 jam. Tapi ada malapetaka lain yang harus diurus. Jangan biarkan bencana keluar pulau. Kalahkan Barges dengan cepat. Setelah itu, kalahkan Cernunnos. Kita tak punya waktu banyak. Operasi dimulai. Master Fujimaru, Kestoria, Grim, Kapten dan Marin atur strategi untuk lawan Cernunnos. Profesor dan Da Vinci buat penghalang anti kutukan border, tapi kapal terguncang. Apa yang terjadi? Di monitor, pertahanan ditembus, bagian dalam terbuka. Konfirmasi status yang bisa menembus pertahanan border cuma konstruksi ilahi. Dimengerti? Masuk monitor. Seekor naga. Kecepatan 1200 km per jam, tapi masih bisa bermanuver. Dia berbalik ke arah kita. Dampak 10, 9, 8, ketinggian maksimal. Jika kita tertabrak, jembatan akan hancur. Mereka berhasil menghindar. Jarak dari musuh 10-14 km. Itu berbalik lagi, Kapten. Terus mendaki lebih tinggi dan berdoa. Da Vinci, kulakukan. Serangan itu bukan dari cakar, tapi energi magis dari mulut musuh. Panas nafasnya bisa merobek bumi, kebal tekanan udara dan suhu. Sayap yang mengabaikan inersia. Bencana ketiga, Albion. Dia mengejar border. Jika terkena nafasnya, habislah kita. Kencangkan pengaman. Da Vinci, hitung nafas berikutnya. 2 detik. Gunakan layar gravitasi dan jatuhkan kapal. Border berputar vertikal. Kita ada di lapisan awan. Sumber energi magis kita habis. Tak bisa menghindari serangan berikutnya. Bolehkah aku? Tak bisa melindungi seluruh kapal. Dan cuma beberapa menit. Jika untuk bagian mesin, aku bisa pasang pertahanan anti pembersihan. Tapi Kestoria, kenapa itu menyerang kita? Biasanya bencana menghancurkan peri Inggris. Itu karena kita sudah dapat cara selamatkan Inggris. Kestoria kembali, dan kita sedang mencari cara untuk kalahkan Cernunnos. Peri surga dianggap ancaman. Kalau begitu, kita akan taruh Arturia di dek utama dan jadi umpan Albion. Itu konyol. Jika aku jadi umpan, aku tak bisa pasang pelindung kapal. Mereka tak bisa gunakan rencana itu. Tapi Percival datang dan berkata, itu akan berhasil. Kamu butuh umpan bukan? Maka, aku akan mengurus naga. Dan Kestoria, fokus lindungi kapal. Maaf, Percival bersikeras ke jembatan. Tapi, bencana mengincar Kestoria. Tak seorang pun selain dia. Tapi, jika pengganti, aku bisa. Aku punya tombak seleksi. Alat peri surga. Aku, anak ramalan buatan. Benda itu, tak lagi berbentuk humanoid. Tapi masih menyimpan sesuatu. Dendam peri utara. Perangkat kiamat, pembakar peri, tak punya rasa sakit, ratapan, atau cinta. Ada perintah sederhana di otaknya. Alasan, tak diketahui. Tujuan, cegah Inggris runtuh. Target, pesawat udara musuh. Aksi, pemusnahan, terbang di langit senja. Target didapatkan. Aku masih bisa pergi. Aku mengerti rencananya. Aku tak bisa keluar haluan. Jadi, kuserahkan pembunuhan naga kepada kalian. Jangan sedih, aku punya permintaan terakhir. Jangan ada niat buruk terhadap peri Inggris. Ada peri jahat dan baik, begitu juga manusia. Entah seperti apa Panhuman, kerajaan peri adalah negeri dan dunia yang indah.
Tapi, apa yang harus ada akan tetap ada. Dunia ini tak punya masa depan, tapi duniamu masih punya. Aku ingin kau mencapainya suatu hari nanti. Sekarang mari lakukan. Aku, Percival, kenaik off-road table. Ini pertahanan terakhir. Jika berjalan baik, aku akan pamer pada Gareth dan tentara meja bundar. Makhluk drakonik mendekat. Dari sisa bahan bakar, kita cuma punya satu kesempatan. Master, kerahkan daya tembak semaksimal mungkin dengan Kestroya di tengah. 10 detik untuk terhubung. Semoga sukses. Dan singkat cerita, mereka berhasil mengusir naga. Kita tak bisa biarkan dia kabur, tapi border tak akan bertahan tahu. Kapal akan bengkok. Jika bengkok, kita tamat, Kapten Bajingan. Sial, ini karena ketidakmampuanku. Kami akan selesaikan, pertahankan kecepatan ini. Dia akan jatuh, karena kenaik terkuat Inggris ada di sini. Jika Morgan jatuh, kamu bebas. Aku pernah pikirkan itu. Jadi, aku dirikan tentara meja bundar. Aku, siapa yang berlatih pedang sambil menangis? Ayo istirahat, Percival. Kamu melakukannya dengan baik. Aku bangga. Astaga, kenapa kamu menangis lebih keras? Maaf, karena tak peka. Kamu lebih paham emosi manusia, dan cuma kamu yang dipilih. Aku juga punya sesuatu untuk diajarkan padamu. Suatu hari, kau akan temukan orang yang dianggap berharga. Jangan lupa, seberapa mengerikannya Inggris. Jika kamu bisa menemukan orang yang dicintai. Ya, dan karena itu, aku menipu banyak orang dan akan terima hukuman di sini. Holy Lance, call to order. Berikan penghakiman atas perbuatanku. 何もかも失われた。僕には戦う理由がまだ一つ残っている。美しき要塞、醜き厄災を運命まで奪うのが愛だというのなら、それをこの槍で打ち砕こう。さらば我が愛。Naga itu jatuh dan melihat Percival memudar. Suara angin bercampur api menyerupai air mata. Sangat bagus kalian semua. Da Vinci, laporkan situasi. Storm Border rusak parah. Bahan bakar habis karena pertempuran barusan. Border harus terus terbang sambil mengisi bahan bakar. Jika mengekstrak mana atmosfer, mungkin butuh 30 menit. Sudah 20 menit sejak Flame Calamity. Sisa 10 menit sampai Serenos muncul. Dan 1 jam sampai kutukan keluar. Kita punya tenggang waktu 40 menit. Barges meratakan Oxford dan menuju Norwich dengan kawanan anjing hitam. Kita tak bisa mengatasinya bersamaan. Great Pit adalah bencana global, dan anjing hitam cuma runtuhin kota. Barges akan jadi ancaman panhuman, tapi bisa diurus nanti. Kemudian, Masu minta untuk dibiarkan keluar. Meskipun prioritas di Serenos, Norwich adalah kampung halaman Barges dan Bogart. Melihat dia hancurin tanahnya sendiri. Apa kamu siap, Fujimaru? Masu adalah servan pribadimu. Pertempuran akan sengit. Fujimaru mengerti. Holmes, atur strategi. Kestroya tetap di border. Dia, Grim dan Border seharusnya bisa musnahkan Serenos. Selesaikan secepat mungkin, atau kami tinggal. Pertama kalinya, ini aturan mutlak. Aku sudah perbaiki Shadow Border saat kalian di Gua Roh. Adapun supir, Munir, serahkan padaku. Pasukan elit, pembersih Black Calamity, Fujimaru, Masu, waktunya 30 menit, tidak lebih. Kami akan lempar Shadow Border untuk mendarat di Norwich. Setelah Barges kalah, kembali, dan kami akan ambil Shadow Border bersama kalian. Itu sempurna. Aku ingin pergi ke Salisbury. Typhon tertinggal di kedai Mike. Aku ingin ambil Habetrot juga di sana. Setelah peluncuran Shadow Border, Storm Border akan ke Salisbury. Kapal akan ada di atas kota, dan aku akan jemput Habetrot di kedai. Kemudian menuju sekitar Norwich untuk menunggu kalian. Mulai operasinya. Marine, Engineer, Nurse, perbaiki armor kanan. Masuklah. Setelah peluncuran Shadow Border, kami akan ke Salisbury dan mengirim Da Vinci ke bawah. Mari kita bertemu nanti, Fujimaru. Dan ada narasi di Clan Feng. Suatu hari akan lahir anjing hitam berbentuk manusia. Hadiah karena mengusir Raja Morse. Terimalah. Barges menangis saat melahap daging peri yang dia cintai. Kali ini ada yang baru. Dia cinta padanya dalam sekali pandang dan benar-benar cinta. Jadi tak akan terjadi. Tapi dia tak bisa berhenti. Berkali-kali dimuntahkan karena benci diri sendiri. Tapi rasanya enak.
tercela, tapi suka. Sudah 400 tahun sejak lahir. Setiap kali dia kehilangan pacar, berpikir untuk bunuh diri, tapi tak jadi. Mencintai yang kuat, untuk makan mereka, dan bertambah kuat. Itulah hukum rimba. Selama ada orang yang percaya anak malapetaka, dia harus jadi contoh yang baik. Tapi dia sudah mencapai batas. Pada 2000 kalender peri, dia bertemu bocah sakit-sakitan. Sudah 17 tahun sejak bertemu dengannya. Tapi bocah itu lemah, tak mungkin jadi mangsa. Cinta itu bukti bahwa dia bukan monster. Jadi dia bersumpah melindunginya. Peri Manchester setuju untuk pindah ke Panhuman. Tapi yang dia lihat setelah sampai adalah peri Manchester yang makan dan bantai manusia yang mereka sembunyikan. Dia berteriak, tapi mereka tertawa. Apa? Seperti kamu dan mainanmu. Kami tahu dan menirumu. Dia ingat mimpi. Menangis saat kekasihnya. Bocah laki-laki di tempat tidur berkata, "Kenapa kamu menangis? Ceritakan, jika dalam kesulitan, bicarakan apa yang kamu suka. Seperti Knight of Round Table yang kamu kagumi. Taman bunga buatanmu indah. Kamu bikin karena aku tak bisa berjalan." Dan ada sosok misterius, bunuh diri untuk menebus dosamu. Sangat disayangkan. Aku akan buat kontrak denganmu, Barges. Akan kututup memori ini, dan kamu bisa ingat saat terakhirnya di mimpimu. Para peri sangat senang. Mereka bisa ke dunia luar, dan bermain dengan manusia lagi. Aku harus bunuh mereka. Sejak awal, tak ada keadilan di pulau ini. Mereka tak boleh keluar pulau. Bunuh semuanya. Sementara di Norwich, mereka merasakan getaran. Penjaga ingin kabur, tapi Spriggan mengurung diri di berangkas. Ketika mereka akan buka pintu untuk kabur ke laut, mereka terbakar. Spriggan tak mau kabur, berdalih bahwa ini menara besi terkuat, tapi guncangan masih terasa, dan banyak lukisan bergoyang. Aku salah berbisnis. Aku memang ingin boneka bodoh, tapi ada batas. Akhir Inggris, bukan karena Morgan atau Caldea, tapi karena seorang perempuan bodoh. Sementara Caldea hampir tiba di Norwich. Suhu di luar sama dengan Manchester. Ada banyak anjing hitam. Fujimaru, manusia dengan kekebalan sihir rendah, akan mati jika mendekat. Kamu harus gunakan pemanggilan jarak jauh di dalam Shadow Border. Jangkauan Barges adalah 1 km, dan pemanggilan cuma 1 atau 2 servan maksimal. Tanda magis tinggi, di depan 6 km, pusat Norwich. Itu Barges, tingginya 40 meter. Makan petir. Ingin kembali? Tidak, kita akan pergi. Buka polka. Masuk keluar. Tapi setelah beberapa saat, Fujimaru batuk darah. Jangan paksakan diri. Dia makan energi magis. Kutukan bagi para penyihir. Tak mungkin menang cuma dengan masu. Mundur. Apa? Perisai masu bersinar. Fujimaru, kenal sains grab itu? Tak salah lagi. Kau masih paksakan diri? Bukankah batasnya 2 servan? Karena ini pertempuran masu. Kamu jadi makhluk berbeda. Tak ingat Norwich dan namamu. Tak bisa aku lawan. Roh pahlawan cuma akan jadi mangsa. Tapi di kota ini, aku tak bisa kalah darimu. Perisai satria kebenaran yang kamu kagumi ada di sini. Rob, Weg, Winky, aku yang mereka percayai, tak akan goyah di sini. Aku, Knight of Sheffield, Mas Krillike, anggota meja bundar, akan bersihkan bencana dan selamatkan Inggris. Pidato yang bagus. Setelah sampai padaku, tak mungkin aku menahan diri. Bolehkah aku bergabung denganmu, Masu? Melindungi gadis cantik adalah peranku. Semangat dan keberanianmu seperti guntur di musim semi. Aku tak akan biarkan kamu bertarung berdua bersamanya, Gawain. Tapi Heroic Spirit Panhuman tak bisa dipanggil di sini. Ya, tapi kami juga pengecualian. Pasti ada orang di negeri ini yang menerima nama kami. Jadi masuk akal jika ada tempat untuk kami. Aku tak tahu siapa, tapi berkat mereka, kami berdiri di sini. Saint Grab cuma akan bertahan beberapa menit, tapi cukup. Kaki kiri untukmu, Gawain. Lawan kita adalah anjing pemburu iblis, sama seperti Kerspalug. Pastikan jangan gegabah. Ada 3 round table. Ayo kawan, kita akan buka jalan bagi kesatria perisai. Terima kasih. Tolong beri aku kekuatan untuk kalahkan dan selamatkan dia. Namanya Barges, Knight paling setia. Sebagai yang kuat, melindungi yang lemah. Di sini akan kuhentikan langkahnya. Pertempuran dimulai. Tanda magis tinggi, hilang. Api dan asap hitam juga hilang. Masa berhasil. Kamu juga hebat. 2 pemanggilan dan saling terhubung.
Kami berdua sama, orang yang mengerikan. Ingatlah, jangan sampai lengah. Pertempuran selesai, bencana dibersihkan. Saat sekarat, apa yang tampak seperti air mata di mata anjing iblis itu, syukur atau penderitaan. Terima kasih, Sir Gawain, Sir Lancelot. Tapi harga kemenangan itu sangat besar. Kerajaan peri mengimpor gelar Maja Bundar. Keberadaan Knight of Round Table diizinkan di sini. Kelebihan Masu, heroic spirit yang muncul punya batas waktu dan dia kelelahan. Butuh sekitar 3 menit untuk masuk pulihkan stamina dan mana. Kemudian pergi ke Shadow Border yang berjarak 2 km dalam semenit. Tapi awas, Masu! Master, ke belakang! Terima kasih sudah peringatkan. Tubuhnya sudah berubah, tapi Beryl masih hidup. Aku tak mati, karena masih punya alasan hidup. Benar kan, Masu? Maaf, karena sudah menunggu. Ada banyak penghalang, dan kamu jadi makin lincah, seperti yang diharapkan dokter. Aku rindu rumah sakit Caldea. Dokter tak ada di sini, tapi terserah. Maaf menunggu lama. Apa yang kau katakan? Tentu saja, cinta. Aku cuma ingin mencintai Masu. Maukah kau bicara denganku? Tak ada niat permusuhan. Di rumah sakit, saat kamu patahkan jariku, kamu juga merawatku, suaraku, saat kesakitan. Katamu, itu cinta. Tentu, aku ingin habiskan banyak waktu, tapi kepalaku terbakar, karena aku tukang Morse. Aku tak bisa jadi manusia lagi. Akan kudapatkan pengantinku. Sebelum itu terjadi, aku tak menghalangimu selamatkan dunia. Jadi, jangan halangi jalan cintaku. Pertempuran terjadi. Beryl adalah mage, tapi pekerjaannya adalah pembunuh. Belajar ilmu hitam dari ibunya, yang seorang penyihir. Tapi, penyihir perempuan tidak dianggap penyihir. Penyihir adalah makhluk tak manusiawi. Para pendiri fakultas, Asosiasi Penyihir Yumina, pembentukan sihir pertama melibatkan makhluk gaib. Tapi penyihir sudah tak terlibat dengan asosiasi penyihir. Seiring peradaban, para perempuan itu mengubah bentuk dan cara mereka, termasuk ibu Beryl. Ada yang ke bumi, masa lalu, atau berbaur dengan manusia. Para penyihir ini tak menerima hormat atau belas kasihan. Tak peduli apa yang mereka miliki. Para penyihir tak mengakui perempuan ini sebagai manusia. Ketika Beryl masih bocah, dia bertanya, kenapa penyihir mati ketika jatuh cinta dengan manusia? Karena itu merusak jiwa. Kami adalah peri, tak melahirkan anak. Tapi aku gagal. Berakhir seperti ini. Aku ingin kembali seperti dulu. Andai saja aku tak bertemu pria itu, tak pernah terlibat dengan manusia, aku tak akan lahirkan anak sepertimu. Setelah kata itu, dia minta maaf pada Beryl. Jangan menangis sebanyak itu. Matamu yang berbintang akan sia-sia. Beryl, terima kasih. Dia belajar banyak sihir dari ibunya yang bersembunyi dari manusia. Berburu, penyembunyian, racun, karma, rasa sakit, pinjaman kesialan, pembunuhan, dan saat tak ada lagi sihir yang bisa diajarkan. Dia menghancurkan mata ibunya, tinggalkan hutan dan hidup bebas. Tapi susah hidup, bahkan di antara masyarakat. Ketika mencari tempat tinggal, dia dibina Direktur Caldea, Maribusi Animuspir. Di Caldea, dia bertemu dengan makhluk yang tak enak dilihat. Itu mengacu pada cara hidup seseorang. Siapa nama gadis itu? Dokter. Beryl yakin bahwa dalam 10 tahun, itu akan mekar jadi bunga yang indah. Aku tak tahu apa yang indah. Aku telah jatuh cinta pada Masu. Jika aku benci padamu, aku tak akan menyakitimu. Aku menyakitimu karena aku cinta padamu. Aku akan melindungimu dari dokter, bahkan Maribusi, dan dia minta bagian. Jadi itu mereka. Ingat ini, selama kau di sini, aku tak akan mati. Dunia bersamamu adalah yang ku nikmati. Kamu tak percaya kan? Kamu yang terpenting bagiku di seluruh dunia. Jadi, akan kubuat kau menderita. Beryl, dia ditahan, fasilitasnya disita. Itu setahun sebelum tim A, Race pertama kali. Kenapa aku dipukul, dokter? Karena mereka bilang, kamu di sini. Jadi, aku menyetujui sesuatu agar aku bisa melihatmu. Fujimaru waspada, tapi Masu tak keberatan. Ya, matamu indah, jaga dengan baik. Tak perlu lari, aku akan melindungimu. Aku mencintaimu, Masu. Dari lubuk hatiku, aku yakin itu benar. Tapi aku tak mengerti cintamu. Mungkin tak ada yang bisa. Beryl. Ketika Shadow Border menuju Norwich, Da Vinci akan berangkat. Apa kau butuh pendamping? Grimm, Castoria, Holmes, atau aku? Meskipun aku benci Singularitas dan Lost Belt, aku punya firasat buruk. Aku senang kamu khawatir, tapi akan kuselesaikan dengan cepat. Dan aku punya ransel jet untuk kembali dengan Habetrot di belakang. Aku pergi dulu, Kapten. Kembalilah dengan cepat. Di kedai, Mike sedih.
Kota terbakar, suara angin tak terdengar, kota sepi, Inggris akan berakhir, dan akan kembali seperti dulu. Tokoku akan kembali suram. Beberapa hari terakhir sangat spesial. Da Vinci sampai tanpa ketahuan. Da Vinci, syukurlah kamu aman. Ya, aku kembali, Mike. Setelah beberapa kata, Mike mengajak Da Vinci untuk melihat menu baru yang dibuatnya. Menurut Da Vinci, itu mirip galet. Pasti Mike sudah lakukan banyak uji coba, dan yakin Mike akan hidupkan kembali kedai, meski tanpa dia. Da Vinci, kemana kamu? Aku datang untuk menjemput Typhon dan Habetrot, dan akan kembali ke kapal yang ada di atas kota untuk basmi bencana. Apa kau mau ikut, Mike? Tapi ditolak dengan alasan di bawah ada ruang bawah tanah dan akan aman. Habetrot, kau bangun? Da Vinci, kau menjemputku? Setelah memindai Inggris dengan border, kami sampai pada kesimpulan itu. Maukah kamu bantu kami? Tentu, bawa aku. Tubuhku tak mau bergerak. Aku tahu, Da Vinci, kamu bukan manusia atau peri, dan kamu lebih kuat dari manusia atau peri. Tapi hidupmu singkat, akhir akan datang. Typhon 2 diambil. Kamu cuma harus di sini selamanya. Kamu sangat membantu, Mike. Aku bersyukur bertemu denganmu. Terima kasih. Kehidupan di kedai sangat menyenangkan. Kamu lebih hebat, Mike. Hati-hati, aku akan pergi selamatkan dunia. Jika aku tak lakukan apapun, dia pergi. Aku butuh dia di sini. Jadi, pintu terbuka. Pisau yang kusembunyikan jatuh ke tanah. Aku menatap punggungnya saat dia pergi. Itulah Da Vinci yang bebas, mempesona karena memperluas wawasan dan mengejar mimpi dalam waktu singkatnya. Jadi aku harus antar dia pergi. Mimpi yang buat kita ingin berikan yang terbaik, bahkan bagi makhluk mengerikan seperti peri. Terima kasih sudah datang ke Inggris dan mampir ke kedaiku. Hari yang indah seperti mimpi, sayap bidadari terus berkibar selamanya. Fujimaru, Masu, Munir, Da Vinci sudah selesaikan misi mereka. Dengan ini mengumumkan dimulainya operasi menghilangkan Cernunnos di Great Pit. Mungkin akan jadi pertempuran terakhir kita. Sekuat tenaga, berikan semua yang kalian miliki. Bagaimanapun, kita pernah dihancurkan sekali. Meskipun diselamatkan Koyanskaya, mungkin dia sudah keluar Inggris. Ini kesempatan kedua dan terakhir. Penasehat, rincian skema. Perbaikan storm border selesai. Sudah 20 menit dan 40 menit lagi sampai banyak tangan bencana menyerang kita. Ada kemungkinan bahwa bencana sadar kita punya konstruksi ilahi yang dikenal sebagai Kestria akan mencegat kita. Mustahil menghindari kutukan sebesar itu. Jadi kita akan fokus pertahanan. Lapisan anti kutukan. Bener kan? Ya, aku masih proksi dewa kebijaksanaan. Jika fokus, aku bisa lindungi seluruh kapal. Aku tak bisa blokir sinar panas Albion, tapi aku bisa tahan kutukan Cernunnos. Terakhir kali, Camelot hancur 50 menit setelah Cernunnos muncul. Kita akan kalahkan sebelum terjadi. Petarung kita, Fujimaru, Masu, dan Kestria, Grim akan di dek kapal. Kalau perlu, kami, Servan Caldea, akan bergabung. Pertempuran kurang lebih 30 menit. Kita punya batas waktu. Cernunnos akan muncul dalam 5 menit. Tak perlu berputar, Marine. Grim, bersiaplah. Pembersihan bencana terakhir. Apa kamu gugup? Aku juga. Sementara yang kita lawan adalah dewa. Tapi kamu sudah terbiasa dengan ini kan? Ya, itu melegakan. Jadi, sudah temukan alasanmu? Tidak, bikin frustasi. Tapi Fujimaru, terima kasih. Sekali lagi, aku punya kesempatan. Kita akan berpisah. Setelah kalahkan Cernunnos, aku akan ke Avalon. Aku adalah sisa dari karyamu Ramasa. Setelah menggunakan energi magis, aku akan tidur. Sama seperti Raja Arthur, aku juga akan ke surga. Setelah mengusir bencana besar, aku sudah lama dirawat kamu. Izinkan aku balas budi. Bagi kami, peri surga, selamatkan Inggris berarti mencela Inggris palsu. Tapi kamu ingin selamatkan, meskipun itu palsu. Setidaknya sekali, aku ingin berbagi tujuan denganmu. Selama kamu berpegang pada harapan, peri surga akan meresponmu untuk selamatkan dunia. Aku punya pertanyaan, bagian mana yang paling menyenangkan dari petualangan kita? Sungai Dersi? Bagaimana denganmu? Pembuatan coklat atau Norwich? Tapi yang paling bahagia, di hutan Wales, jabat tangan ketiga denganmu. Aku ingin bantu anak ramalan. Sekarang, itu sangat lancar. Kamu merona. Jadi, ini adalah yang keempat. Jarak ke Cernunnos, 1000, mendekat, 2 menit. Kencangkan pengaman. Sampai jumpa di Gloucester. Mungkin bagimu tak istimewa, tapi bagiku pertama kali di jalan utama dengan orang yang aku cintai. Masuk titik pandang. Lapor. Tangan kutukan. Bisakah kita blokir? Serahkan padaku. Owel of Mimir, Leyline of the Mistletoe. Putuskan masa lalu. Jadilah cabang yang tumbuh ke masa depan. Larang kebodohan 9 hari. Lampaui senja. Altar Dewa Agung.
Gambanten, Valhalla! Luar biasa, tangan itu jadi cahaya dan menghilang. Gelombang kedua datang. Sial, selesaikan sekali jalan. Fujimaru akan mensaman di jembatan. Memasok energi Masu, luncurkan serangan Servan. Target kita, Cernunnos, The Great Pit. Pertempuran dimulai. Dia beregenerasi, tak ada kerusakan luar. Kami sudah kalahkan beberapa kali. Tapi, kita harus serang sumber kutukan. Dewa tetap dewa, dia punya inti, jiwa roh ilahi. Meskipun mati, ada sesuatu yang masuk ke intinya. Dengan itu, Cernunnos dibuat ulang. Serang bersama intinya. Kita tak punya daya tembak. Sudah ada 12 tombak suci. Jika diaktifkan, kita bisa kalahkan dia. Tugas kita adalah menahan Cernunnos dan kirim penjaga pedang suci ke tahta. Tunggu, di mana Arturia? Dia tak ada, dia pergi ke Geladak. Begitu, Masu, kita akan bertahan. Benar, kita akan blokir semua serangannya. Camelot jadi kastil kematian. Dia menuju tahta, berlari sambil menahan napas, menuju monster di balik dinding. Sebelum kutukan semakin menyebar, dia harus mencapai tahta, menganalisa tahta Morgan untuk dia gunakan. Tapi setelah kembali dari tempat seleksi, tubuhnya tak seperti dulu. Separuh tubuhnya fantasi. Seorang raja yang akan menarik pedang seleksi dan pedang suci untuk bawa Inggris ke zaman baru. Dia sekarang jadi bagian konsep Panhuman. Dia ingat kata penyihir itu, kisah orang tanpa nama, sumber harapan. Tahta Morgan, karya Toneliko, yang mengendalikan tombak suci. Di belakang tahta ada bangkai dewa, berusia 14.000 tahun. Dibunuh para peri dan pendetanya, kehilangan hidup dan kesucian. Para pendosa hidup makmur, tak boleh dibiarkan, katanya. Dan mencoba menutup dunia. Tapi kamu salah. Jika Inggris, negeri pendosa, waktu untuk menebus dosa sudah lama jatuh tempo. Dia satukan kesadaran dengan tahta, menyatu dengan 12 tombak suci. Tapi dia malah kagum pada Morgan, kekuatan dan ide untuk ubah seluruh Camelot jadi kode mistik. Tak ada kesalahan, dia jenius tingkat dewa. Dia kelebihan mana, tak punya sirkuit cukup untuk gunakan 12 menara. Percikan mana keluar tahta, menembus saraf, tulang, dan dagingnya. Kesadaran retak, bola mata pecah, pernapasan terbakar, hampir tak bisa berdiri. Tapi dengan ini, persenjataan tipe obstruction, spirit vein, round table holy lens, 12 unit, ditambahkan ritual besar, anti bencana, buka. Oh, tombak keselamatan, jadilah hujan Orkney. Dari ujung terjauh, hapus seluruh dosa. Daya tembaknya cukup untuk bikin dinding Camelot jadi abu. Tapi belum cukup untuk bersihkan kutukan. Para peri mungkin akan tertawa. Senjata yang disiapkan ratu gagal bunuh dewa. Tidak, aku cuma belum menguasainya. Dia marah pada diri sendiri karena tak mau bayar harga. Dia masih menyisakan kekuatan untuk kembali. Persetan dengan tinggal lebih lama. Sudah cukup, akan kutawarkan semuanya. Itulah sebab aku di sini. Ronggo Miniad adalah sihir Morgan. Dia tak bisa gunakan sepenuhnya, tapi bisa gunakan bentuknya. Jika tombak suci adalah menara, lihat amunisinya. Saat ini, dia adalah konsep pedang suci. Maka rumusnya adalah hubungkan sirkuit tahta ke hati, mengalihkan mana dari Camelot ke Avalon Levy, beralih dari persenjataan tipe penghalang Venaro Ronggo Miniad ke persenjataan tipe pembakaran Vena Naga Excalibur. Triliunan sel terbakar. Sakit, pikirannya dipercepat, mendapat ketenangan. Morgan, rivalku dari dunia jauh. Aku tak akan pernah bisa kalahkan kamu. Aku tak bisa balas. Tapi dia punya mana terakhir untuk menunjukkan siapa dia. Berdiri, bukan sebagai ratu kejam, melainkan juru selamat yang terhormat. Akan kulakukan yang seharusnya kamu lakukan 2000 tahun lalu. Pedang suci, tarik. Oh dewa yang dimuliakan, maafkan kami atas pelanggaran kami.
Cuma satu yang tertinggal. Tujuannya terpenuhi. Duduk di singgasana seperti pedang. Sign grab Xeranos berubah dari negatif ke positif. 90% kutukan menguap. Inti terlihat bagus, Castoria. Tapi dia beregenerasi 360 detik sampai Xeranos pulih. Jika itu inti dewa, tak bisa dihancurkan dengan senjata kapal. Gunakan batas border. Aku akan di sini. Setelah kalian keluar, Storm Border akan beralih ke kecepatan maksimum sebagai senjata kinetik. Serangan bunuh diri. Jangan bodoh. Tak ada waktu berdebat. Tak perlu. Cepat ke deck. Fujimaru masuk menunggumu. Command spellmu dibutuhkan untuk membunuh dewa. Inti terungkap. Pembuka. Pemberian Castoria. Kalau saja aku tidak takut saat itu. Frustasi dan ingin menangis, bukan? Seberapa berani pun kamu, orang yang menolak konflik. Kamu telah dapat keinginan bertarung. Simpan ini. Ini pernah digunakan di Civil. Kamu sebut itu Black Barrel, kan? Masu tak ada di kalender peri. Cuma Galahad yang ada. Itulah premis kita. Kamu dan aku tak boleh ingat apapun tentang Masu. Aku tak ingin lupa. Masu dalam bahaya di kalender ratu. Aku harus ada untuknya. Kamu juga ada di sana, kan? Aku akan minta Grim untuk bikinkan aku peti mati es seperti Masu. Aku tak bisa mengatasi waktu. Itu akan sebabkan paradoks. Kita tak punya pilihan selain melupakan Masu. Tapi jika kamu bertahan, bersiaplah. Selama kamu punya ingatan tentang Masu, kamu akan jadi orang yang seharusnya tidak ada. Tak seorang pun harus tahu bahwa kamu adalah Fairy Knight pertama. Jika bahkan satu orang mengenalimu sebagai Totorot, kamu akan hilang di kalender ratu. Kamu dari Lost Belt. Fantasi tak bisa eksis di kenyataan. Saat dia bertemu denganmu di Civil sampai masuk peti mati. Jika kamu tak ingat itu, kamu bisa hidup di kalender ratu. Setelah dia keluar peti mati, kamu bisa berinteraksi dengannya. Jika kebetulan dia ingat kamu akan hilang. Seperti Midsummer Night Dream, ketika burung pagi menangis, kamu harus bangun dari mimpimu. Totrot, tidak, Habetrot, bagaimana aku lupa? Aku senang melihatmu lagi, yang telah melindungiku. Aku janji akan kembalikan ini padamu, Masu. Aku sembunyikan di roda pemintal. Saat itu, aku simpan, sementara Beryl nyantai. Habetrot, burung pagi bersuara. Ini akhir hidupku, janjiku terpenuhi. Aku harap akhir kalian bahagia. Ulang tahunmu akan diberkati cuaca cerah. Apa ini karena aku ingat? Totrot, kamu tak perlu sejauh itu. Aku cuma ingin kamu bahagia. Tonelico, Hector, Wrenek, Grim adalah orang hebat dan sudah pergi. Aku teman pengantin. Tersenyumlah di masa depan. Jangan pergi, aku tak akan ingat kamu lagi. Habetrot, kamu berjuang lebih keras. Jangan bodoh, tapi jangan lupakan aku. Petualangan kita di Inggris yang indah ini. Ya, tak akan. Waktu habis, Fujimaru lagi OTW. Ayo, semangat, tunjukkan pada Fairy Knight Totrot seberapa hebat kamu, Masu. Tentu, lihat saja, Totrot. Masu dengan command spell ini. Ya, akan aku gunakan kekuatan ini untuk musnahkan bencana Inggris. Pemusnahan musuh dikonfirmasi. Kamu lihat, Habetro? Tapi dia hilang. Terima kasih banyak, Totrot. Jika ini kemauanmu, ini kehormatan besar. Pemusnahan Xeranos dikonfirmasi. Kutukan berhenti. Dasar lubang sudah bisa diamati. Kapal akan ke pantai untuk pendaratan air. Kerja bagus. Aku panik ketika Ronggumeniad gagal. Tapi kalian punya senjata hebat. Muramasa kalah di gamenya sendiri. Mungkin mereka berdua bahagia karena yakin kamu akan menang. Dan percaya, ini bukan akhir petualanganmu. Alien gak menunggumu. Tapi mata ini, kamu bisa tingkatkan Magic Craft dengan butakan mata. Dan peran Grim berakhir. Aku dan dewa itu berhutang pada kalian. Jika Sign Grab ini masih boleh untukku, aku akan bertemu denganmu lagi sebagai caster. Sampai jumpa. Pulau hancur, tak mungkin ada yang selamat. Tapi, aku ingin lihat rekonstruksi Inggris sebelum kembali. Kutukan dan api hilang. Tapi, pergeseran gravitasi. Tanah naik, seperti akan runtuh. Apa yang terjadi? Krisis tingkat tinggi, terdeteksi. Penyebabnya tak diketahui. Dalam 1 jam, runtuh dimulai. Mereka panik, tapi ada suara. Ada satu bencana lagi, tapi tak terdaftar. Karena sudah ada sejak awal. Ingat mural di Londinium? Ramalan pendeta.
Saat dunia tumbuh lagi, tanpa ada yang tahu, dari gigitan serangga kecil akan runtuh jika mengikis akarnya. Semua dan planet ini berakhir. Aku tersembunyikan darimu, dari semua pion. Kamu yang paling terang. Ada apa denganmu, Blanka? Antenamu tak bergerak. Jadi kau mati, menyerap kebencian Inggris yang mengarah padaku. Terima kasih, aku tak peduli. Apakah itu Oberon? Memang seperti Raja Peri. Da Vinci, menurut laporanmu, dia servan Panhuman. Tapi Silent Grave-nya bukan Panhuman, bukan manusia atau peri. Sudah kupastikan, tapi Silent Grave-nya berubah setiap detik. Data kita tak cocok, dia seperti ada dan tak ada. Ruang besar dunia lain, dikonfirmasi. Di utara, kapan ini muncul? Katakan lebih detail. Mereka hidup, makhluk, tak bisa dijelaskan. Aku belum pernah lihat makhluk seperti ini. Aku sudah gunakan sonar, tapi tak ada respon. Kita tamat. Apa kita tenggelam? Memang, seperti lubang angkasa. Di atas Inggris Utara. Lihat monitor, Fujimaru. Apa itu? Melahap pulau. Makhluk mengerikan itu. Serangga. Benar, itu serangga konseptual. Lubang tanpa batas yang akan makan Inggris dan planet ini. Dan itu juga aku. Siapa kamu? Sangat baik. Akan kujawab. Para peri sudah rusak. Bunuh dewa. Bangun pulau kecil. Reklamasi laut dengan mayat. Bikin daratan. Dari perspektif Inggris asli, mereka harus dimusnahkan. Tapi Cernunnos beda. Dia penyelamat peri. Kecuali dia hilang, aku tak bisa keluar. Morgan menyegal dia untuk prasyarat kerajaan peri. Aku tak bisa kalahkan Morgan. Jadi aku nunggu orang yang bisa untuk buka segel Cernunnos dan mengalahkannya. Ramalan anak nubuat, itu menarik. Jadi aku bantu dia. Sebutkan namamu, Oberon. Aku adalah fantasi yang lahir dari Panhuman, mengambil bentuk Raja Peri, Oberon, perwujudan kehendak Inggris yang ingin kehancuran. Vortigern, Oberon Vortigern, serangga jurang yang akan hancurkan kerajaan peri Inggris bersama kalian. Dan bersambung. Like jika suka video ini, jika ada rek atau apapun silahkan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.